Biar nggak ngebosenin nih, kita coba geser ke manga yang seger-seger lain ya. Kali ini mau ngebahas alur manga berjudul Bartender Kimi no Glass atau yang biasa dikenal Glass of God. Sebuah manga yang ditulis oleh Araki Jo dan diilustrasikan oleh Kenji Nagatomo. Tak hanya itu, manga ini juga sudah mendapatkan adaptasi anime pada tahun 2024 yang lalu di Netflix. Let's go, kita menuju pembuka chapter 1. Kita dilihatkan sebuah gedung tinggi yang mana terdapat seorang remaja pria yang bertanya pada dirinya sendiri apakah di dalam gedung itu suasananya sudah berubah. Karena si pria itu sudah 8 tahun meninggalkan Jepang. Kayaknya perantau nih kayaknya ya. Thunderstool adalah perkenalan judul chapter ini. Scene pun dimulai berpindah ke dalam sebuah bar yang terlihat seperti keadaan bar pada umumnya. Hanya saja konsentrasi kita justru kepada seorang wanita yang duduk di sebuah bar stool sambil mencatat sesuatu. Tasnya pun menyimpan majalah tentang bar. Si wanita itu pun frustrasi hingga seorang bartender menegurnya. Si wanita itu bukannya membalas tegurannya, justru doi malah memandangi wajah si bartender dan menilai wajahnya dan rasa dari minumannya yang sangat buruk. Si bartender itu pun menyelak omongan si wanita itu. Malah si wanita itu kembali membalas dan menilai sikap si bartender itu buruk juga. Di sela-sela mereka bertengkar, ada orang lain yang menengahi perdebatan mereka sambil memberikan minumannya. Dan ia adalah remaja pria yang sudah kita ketahui sebelumnya. Si remaja pria itu melanjutkan bahwa sedikit koktail harus diminum dalam 3 teguk. Dan yang panjang harus dihabiskan dalam 10 menit. Bartender cenderung menjadi agak gugup setelah gelas alkoholnya sudah tak di tangan mereka. Si bartender juga menambahkan bahwa esnya juga bisa mencair, karena bakal mempengaruhi rasa minuman itu. Si wanita itu lalu mencoba minuman tersebut, dan apa yang dikatakan si remaja tersebut memang benar. Si wanita itu langsung meminta maaf karena merenungkan sesuatu. Seketika ia menoleh ke catatannya, tak sengaja si wanita itu menemukan foto si remaja tersebut di dalam majalahnya. Ia pun terkejut. Di samping, si bartender tadi juga ngomongin kelakuan wanita tersebut kepada si remaja pria. Diketahui remaja itu bernama Sasakura Ryu, berusia 26 tahun, pemenang kontes food cocktail di Eropa. Dan saat ini dia bekerja sebagai kepala bartender di sebuah hotel Ritz di Paris, Prancis. Tak hanya itu, ia dikenal sebagai God Glass atau Kami no Glass. Si wanita itu kembali menatap si Ryu, yang tingkahnya ngelantur, ampe-ampe si bartender itu terbahak-bahak melihat si Ryu. Si wanita itu kembali memastikan dugaannya kepada Ryu, yang langsung direspon oleh Ryu yang merasa bahwa si wanita itu adalah yang semalam berada di kabaret klub. Dalam hati si wanita itu masih meragukan tampilan dari Ryu ini. Tapi saat ia melihat jam tangannya, mendadak si wanita itu memegang bahu Ryu sambil memohon untuk membuat sebuah minuman koktail untuk seseorang. Eits, pelan-pelan kali mbak. Beberapa hari kemudian di sebuah hotel Showdome, bukan Showdome itu ya, bukan. Si wanita tadi sedang melakukan briefing dengan 3 orang bartender, di mana di sebelahnya berdiri Kamishima sebagai penanggung jawab peracik minuman di hotel itu yang akan melakukan audisi. Sebelumnya, ia sedikit memberikan wejangan kepada para peserta. Saat Pak Kamishima ini sedang berbicara, ia menegur satu orang bartender yang malah melihat pemandangan di kaca hotel itu. Dan itu adalah MC kita, Sasakura Ryu. Ini aura MC-nya emang beda ya. Bukannya menurut, Ryu justru memberikan opini bahwa lokasi bar yang terlalu tinggi akan membuat sedikit tamu yang datang. Mendengar itu, Pak Kamishima menegur si wanita yang kita ketahui namanya sebagai Kurushima. Pak Kamishima ini merasa nggak penting mengomentari desain dari barnya, karena yang ia cari adalah pengalaman dan kemampuan dari seorang bartender.
Sayangnya Kuroshima justru di dalam hati setuju dengan opini dari Ryu. Audisi pun dimulai. Untuk dia kita sebut aja bartender 1. Nah, bartender 1 ini mencoba membuat minuman martini. Saat minuman martini siap dan ingin dicicipi oleh Pak Kamishima, ia pun bertanya apakah si bartender 1 ini mengetahui Pak Kamishima sudah makan atau belum. Si bartender pun bingung karena Pak Kamishima tidak memberitahu apapun tentang keadaannya. Pak Kamishima pun menaruh kembali martini bartender 1 sambil berkomentar bahwa martini adalah koktail yang berat bagi perut atau lambung yang kosong. Kurang tepat bila disajikan apabila si bartender tidak mengetahui keadaan perut atau lambung dari tamu. Lanjut ke bartender 2 yang membuat grasshopper. Pak Kamishima menyeletuk dengan mengatakan bahwa bartender 2 ini akan membuat minuman dengan Push Cafe style. Si bartender 2 mengiyakan apa yang dikatakan Pak Kamishima, sambil menjelaskan bahwa style Push Cafe ini adalah minuman koktail berlapis yang terdiri dari beberapa bahan tanpa diaduk. Grasshopper pun jadi. Saat hendak meminumnya, Pak Kamishima kembali usil dengan beralasan bahwa kebanyakan pelanggan bar itu kejam karena mendadak suka menggantikan minuman. Jadi grasshopper kurang cocok disajikan dan bartender 2 pun terdiam lemes. Kuroshima dan kita semua pun di dalam hati malah menganggap Pak Kamishima lah pelanggan yang kejam itu. Padahal mereka membuat sebuah minuman yang terbaik yang mereka kuasai. Pak Kamishima kembali bertanya kepada Kuroshima, apakah koktail yang sering anak muda pesan? Kuroshima menjawab biasanya anak muda memesan koktail Fusil Nevel, Kasi Orange, atau mungkin Matcha Oolong. Mendengar jawaban itu, dengan angkuhnya, Pak Kamishima malah ngeledek Kuroshima. Kuroshima pun ngedumel, sambil berharap cemas kepada Ryu untuk ngebungkam mulut pedas Pak Kamishima. Lanjut kita ke bartender ketiga yang membuat koktail jenis sidecar. Saat si bartender 3 ini sedang nge-shake minumannya, Ryu mencoba memperhatikan cara bartender itu nge-shake minumannya. Ryu pun langsung ngecek kulkas mini yang berada di meja tersebut dan Pak Kamishima menegurnya. Ryu pun tiba-tiba pergi sebentar, yang membuat Pak Kamishima mengira MC kita ini menyerah dan melarikan diri. Kuroshima sendiri bingung akan kejadian tersebut. Minuman bartender ketiga pun siap. Pak Kamishima merasa sidecar bartender ketiga ini adalah yang terbaik sejauh ini. Nah, lanjut sekarang ke MC kita yang sudah balik kembali. Meskipun sempat diledek oleh Pak Kamishima, MC kita membalasnya dengan ganteng kalem. Nah, Ryu ini malah memberikan kuis kepada Pak Kamishima. Kok jadi gini ya? Bentar-bentar. Ryu melanjutkan perkataannya. Ia melempar pertanyaan, apa 2 profesi yang tak akan mengkhianati pelanggannya? Yang pertama, dokter atau paramedik, lalu siapakah yang kedua? Pak Kamishima dan Kuroshima sendiri terdiam tak mampu menjawab. Sambil meracik minumannya, Ryu menjawab bahwa yang kedua adalah bartender. Karena profesi keduanya secara prinsip sama, karena bisa menyediakan racun ataupun obat. Melihat cara membuat minuman Ryu, Pak Kamishima dan Kuroshima terkejut, hingga minuman sang dewa pun selesai dibuat, yang ia sebut dengan water cut, yang mana bahannya cuma whisky sama air. Emang enak ya? Pak Kamishima pun emosi dan langsung menyuruh MC kita ini untuk cabut dari barnya. Set dah ini bapak, udah minumannya nggak dicobain, gaslighting, egois lagi. Tapi Ryu pun dengan gentle meninggalkan bar itu. Pak Kamishima juga membentak Kuroshima karena membawa seorang bartender yang tak kompeten. Apalagi minumannya yang menurutnya tidak akan mendatangkan cuan yang banyak. Tapi saat ia mencoba minuman Ryu, seketika ekspresinya berubah. Karena sensasinya bukan seperti water cut. Bau yang tercium agak samar. Rasa manis gandum yang kuat, alkohol yang meresap ke lidahnya, tapi rasanya sama sekali tidak seperti air.
Ditambah jenis whisky-nya bukan whisky yang populer. Pak Kamishima pun seperti baru pertama kali mencoba watercut jenis ini. Penasaran, Kuroshima pun mencicipinya. Ekspresinya pun ceria dan merasa sensasi yang sangat enak dari minuman itu. Ia pun berkesimpulan bahwa minuman yang dibuat Ryu adalah koktail yang disebut Mizuwari. Pak Kamishima pun terkejut. Scene berpindah ke sebuah bar di mana seorang bartender bertanya kepada Ryu kesannya ketika kembali ke Jepang. Ryu pun menjawab bahwa ia sendiri agak diintimidasi dan habis kena dibentak oleh seorang pria. Tiba-tiba Pak Kamishima muncul sambil menanyakan pria yang dimaksud itu apakah dia sendiri. Ryu pun yang berada di sebelahnya menjadi kaget. Pak Kamishima pun yang sudah 20 tahun mencicipi semua minuman tak pernah mencoba merasakan sensasi rasa terbaik dari Mizuwari-nya si Ryu. Ia pun mengulik rahasianya dari Ryu. Ryu pun menjawab bahwa itu karena observasinya terhadap sosok Pak Kamishima sendiri, di mana ia terlihat seperti manajer yang super duper sibuk sampai-sampai seperti nggak pernah pulang. Pak Kamishima pun kaget bagaimana Ryu bisa mengetahuinya. Ryu melanjutkan bahwa kebanyakan customer sudah melewati masa-masa stres dan capeknya bekerja, bahkan mereka sulit buat tidur yang akhirnya memilih untuk minum saja. Ryu sendiri hanya membuat Mizuwari yang normal seperti pada umumnya. Tapi Pak Kamishima merasa bahwa minuman Ryu itu berbeda. Ryu membalas bahwa itu karena es batunya. Jika es batu dicelupkan dalam kadar alkohol rendah, maka ais itu akan mencair. Maka dari itu, ia memberi es yang padat agar tetap terjaga lelehannya. Pak Kamishima pun mulai tercerahkan. Bahkan, yang ia sempat pikir minuman tersebut tak akan disukai para customer. Ryu juga memberikan trivia lagi bahwa bartender itu berasal dari penggalan bar yang berarti stool atau bangku, dan tender yang berarti kindness atau kebaikan. Atau bisa berarti tender bar stool atau bangku kebaikan. Meja kayu di mana tempat menaruh minuman alkohol yang ada bartender di sana, maka kamu akan mendapatkan bar dan tender secara bersamaan, dan dari situlah kamu akan mendapatkan kebaikan. Pak Kamishima pun merasa terharu dan merasa salah menilai bartender selama ini. Ryu pun mencoba mengembalikan semangat Pak Kamishima dengan bersulang. Pak Kamishima akhirnya mulai curi-curi untuk menawarkan pekerjaan kepada Ryu. Tapi sayangnya, Ryu menolak karena ingin mencoba beberapa bar Jepang terlebih dahulu. Pak Kamishima pun tak mau membiarkan itu terjadi karena sebentar lagi pembukaan barnya. Pak Kamishima pun mulai menanyakan hal lain. Dari mana Ryu mendapatkan es padat tersebut? Ryu menjawab bahwa itu adalah trik lama dari seorang bartender. Padahal, ia memecahkan patung es yang berada di hotel kemarin. Sampai Kuroshima ngedumel karena ditanyain nama chef di sana. Dasar MC kita ini. Dan chapter ini pun selesai.